Rasulullah SAW bertekad untuk hijrah dari Makkah ke Madinah setelah 2 kali beliau membaiat sahabat-sahabat yang berada di Yathrib ketika mereka datang berkunjung ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang diselenggarakan secara tahunan oleh masyarakat jahiliyah di Makkah. Mereka dibaiat oleh Nabi SAW dengan baiat Aqabah yang pertama, yang isinya adalah baiat atau sumpah setia secara moral agar mereka meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan, mentazkiyah diri mereka. Dan yang kedua adalah baiat politik ketika Nabi SAW menyepakati sebuah kontrak sosial politik dengan utusan-utusan sahabat yang berasal dari Madinah atau Yathrib pada waktu itu. Dan Nabi mendapatkan kesetiaan, loyalitas, pembelaan terhadap Islam dan Rasulullah SAW sampai titik darah yang penghabisan. Dan itu terjadi di puncak hari Tasyrik tahun 13 kenabian. 3 minggu setelah baiat Aqabah yang kedua itu, mulailah rombongan sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, baik secara mandiri maupun secara berjamaah. Lalu kemudian barulah Nabi SAW melaksanakan hijrah Nabi itu di bulan Muharram dan tiba di Madinah secara berangsur-angsur, dan puncaknya adalah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Apa nilai perjuangan dalam kehidupan umat ini yang harus kita bangkitkan, kita hidupkan di akhir zaman ini adalah fakta bahwa Rasulullah SAW yang pertama, beliau itu adalah orang yang saleh dalam dirinya tetapi sekaligus juga muslih. Bukan hanya saleh, bukan hanya baik secara individu, baik karakter dan akhlaknya, tetapi juga dia ingin memperbaiki kehidupan umat ini yang telah bergelimang dengan lumpur kejahiliahan. Wahai Muhammad, bangkitlah agar engkau bisa mengentaskan dan mengeluarkan manusia ini dari kegelapan-kegelapan jahiliyah kepada cahaya al-Islam, kepada cahaya tauhid, kepada cahaya iman yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan hanya selamat di akhirat, tapi Nabi SAW menjanjikan kepada masyarakat jahiliyah, kata Rasulullah SAW kepada mereka, berikan kepadaku 1 kalimat saja yang kalau kalian berikan kalimat itu, engkau ucapkan itu kepadaku, niscaya kamu akan memiliki kekuasaan atas seluruh orang Arab, dan semua bangsa-bangsa yang di luar bangsa Arab akan tunduk kepadamu, kepada kalian. Kalimat apa itu? Yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bukan hanya kalimat yang akan menggugurkan dosa-dosa kalian, bukan hanya yang akan mengubah hidup kalian dari kafir kepada mukmin, dari musyrik kepada muwahhid, tetapi dengan kalimat tauhid ini kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izzah, kemuliaan hidup di dunia, sehingga kalian bisa memimpin seluruh bangsa Arab, dan juga kalian akan memimpin peradaban seluruh umat manusia di dunia ini. Itulah risalah islah, risalah kebaikan, risalah perbaikan, risalah reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kehadirat Allah, memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sumber dari segala nikmat dan karunia. Karena dialah kita semua dapat melaksanakan ibadah, dapat menyelenggarakan kehidupan kita di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Hanya dengan izin dan hanya dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua, maka kehidupan di atas muka bumi ini dan di alam semesta bisa tegak dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak hamdalah, memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah, maka insya Allah Dia akan menambah dan meningkatkan nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah limpahkan pula untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Nasa'i, "Man shalla alayya salatan," siapa orang yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, sallallahu biha alaihi ashran wa huttat anhu ashru khati'at wa rufi'at lahu ashru darajat. Siapa orang yang berselawat satu kali untukku, kata Nabi SAW, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali limpahan rahmat yang dia mintakan untuk aku kepada Allah untuk dirinya, dan akan dihapuskan 10 keburukan, serta akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah 10 derajat. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin masyarakat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa mengingatkan diri sendiri dan juga kepada seluruh keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita, agar di tahun baru Islam 1445 Hijriah ini kita dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kehidupan kita selaku pribadi, keluarga dan umat senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan bimbingan hidayah Allah itu umat ini bisa meraih kemenangannya, kegemilangannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hijrah Nabi SAW adalah mata rantai sebuah usaha yang sangat besar yang telah dijalani oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kenapa kita memulai tahun baru Islam itu bulan Muharram? Dan kenapa tidak di bulan Rabiul Awal? Sebagaimana kesepakatan ijma' para ulama bahwa Nabi pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah, tiba di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Kenapa bukan Rabiul Awal dijadikan sebagai bulan pertama dalam sistem penanggalan kalender hijrah? Kenapa Muharram? Karena yang pertama, Rasulullah SAW bertekad untuk hijrah dari Makkah ke Madinah setelah 2 kali beliau membaiat sahabat-sahabat yang berada di Yathrib ketika mereka datang berkunjung ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji
yang diselenggarakan secara tahunan oleh masyarakat jahiliyah di Makkah. Mereka dibaiat oleh Nabi SAW dengan baiat Aqabah yang pertama, yang isinya adalah baiat atau sumpah setia secara moral, agar mereka meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan, mentazkiyah diri mereka. Dan yang kedua adalah baiat politik. Ketika Nabi SAW menyepakati sebuah kontrak sosial politik dengan utusan-utusan sahabat yang berasal dari Madinah atau Yathrib pada waktu itu. Dan Nabi mendapatkan kesetiaan, loyalitas, pembelaan terhadap Islam dan Rasulullah SAW sampai titik darah yang penghabisan. Dan itu terjadi di puncak hari Tasyrik tahun 13 kenabian, artinya di bulan Zulhijjah. 3 minggu setelah baiat Aqabah yang kedua itu, mulailah rombongan sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, baik secara mandiri maupun secara berjamaah. Lalu kemudian barulah Nabi SAW melaksanakan hijrah Nabi itu di bulan Muharram. Para sahabat memulai hijrah dari Makkah ke Madinah di bulan Muharram dan tiba di Madinah secara berangsur-angsur, dan puncaknya adalah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pelajaran dari peristiwa hijrah Nabi SAW tentang nilai-nilai perjuangan. Apa nilai perjuangan dalam kehidupan umat ini yang harus kita bangkitkan, kita hidupkan di akhir zaman ini? Adalah fakta bahwa Rasulullah SAW yang pertama, beliau itu adalah orang yang saleh dalam dirinya, tetapi sekaligus juga muslih. Bukan hanya saleh, bukan hanya baik secara individu, baik karakter dan akhlaknya, tetapi juga dia ingin memperbaiki kehidupan umat ini yang telah bergelimang dengan lumpur kejahiliahan. Orang-orang Makkah dan umumnya kita secara naluri, secara fitrah suka dan cinta kepada orang-orang saleh. Siapa yang tidak cinta dan suka kepada orang saleh? Kalau ada orang yang lemah lembut, ada orang ahli ibadah, orang ahli puasa, orang ahli zikir, orang suka baca Quran, orang yang tutur katanya lembut, apalagi jujur, amanah, sebagaimana Rasulullah SAW dititipi barang apa saja, benda apa saja kepada Muhammad sebelum dia menjadi Nabi dan Rasul. Barang dan titipan itu semuanya aman dan akan sampai kepada orang yang berhak menerimanya dengan aman, tanpa ada kurang dan cacat sedikit pun. Naluri kita sebagai manusia senang, cinta, dan menyukai orang-orang saleh seperti itu. Orang Makkah memuji Muhammad setinggi langit, diberi gelar dengan Al-Amin. Muhammad adalah orang yang paling jujur dan terpercaya. Tidak ada yang menolak gelar dan julukan itu. Mereka bangga kalau bertransaksi, bermuamalah dengan Muhammad. Mereka bangga kalau menitipkan barangnya, hartanya, uangnya, emasnya, peraknya dengan Muhammad. Mereka sangat bangga kalau bisa mengirimkan kafilah dagang yang dipimpin oleh Muhammad SAW. Tetapi ketika dia mendapatkan risalah, wahyu dari Allah, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ketika dia diperintahkan oleh Rabbnya
Tuhannya, pemilik seluruh jagat alam raya ini, untuk bangkit dari kelalaiannya, untuk bangkit dari tidurnya, untuk bangkit bukan hanya dia menjadi orang yang dicintai dan disenangi oleh masyarakatnya karena dia memiliki perilaku perangai yang baik, tetapi dia harus bangkit untuk memperbaiki kehidupan umat manusia yang tenggelam dalam kemusyrikan, yang tenggelam dalam kemaksiatan, yang sehari-harinya berbuat zina, berbuat lacur, mencuri, merampok, membegal, yang sehari-harinya makan riba, yang sehari-harinya memakan harta anak yatim, yang sehari-harinya menyakiti dan menzalimi budak dan kaum perempuan, dan berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan lainnya. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Wahai yang berselimut, bangkitlah dan berikan peringatan. Setelah Muhammad bangkit memberikan peringatan ini, semua pujian, semua cinta, semua kasih sayang masyarakat jahiliyah berubah total menjadi kebencian. Itulah yang menyebabkan beliau kenapa harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena Nabi tidak bisa kuasa menolak perintah Allah untuk memperbaiki nasib kehidupan umat manusia ini. Karena beliau diperintahkan Allah untuk menyelamatkan umat manusia ini dari kegelapan kepada cahaya, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Wahai Muhammad, bangkitlah agar engkau bisa mengentaskan dan mengeluarkan manusia ini dari kegelapan-kegelapan jahiliyah kepada cahaya al-Islam, kepada cahaya tauhid, kepada cahaya iman yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan hanya selamat di akhirat, tapi Nabi SAW menjanjikan kepada masyarakat jahiliyah, kepada al-malak, kepada para pemuka Quraisy, "A'tuni kalimatan wahidah." Kata Rasulullah SAW kepada mereka, "Berikan kepadaku satu kalimat saja, yang kalau kalian berikan kalimat itu, engkau ucapkan itu kepadaku, tamlikuna bihal Arab wa tadinu lakum bihal ajam, niscaya kamu akan memiliki kekuasaan atas seluruh orang Arab, dan semua bangsa-bangsa yang di luar bangsa Arab akan tunduk kepada kalian." Kalimat apa itu? Yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dengan kalimat ini, kata Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kalimat yang akan menggugurkan dosa-dosa kalian, bukan hanya yang akan mengubah hidup kalian dari kafir kepada mukmin, dari musyrik kepada muwahhid, tetapi dengan kalimat tauhid ini kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izzah, kemuliaan hidup di dunia, sehingga kalian bisa memimpin seluruh bangsa Arab, dan juga kalian akan memimpin peradaban seluruh umat manusia di dunia ini. Itulah risalah islah, risalah kebaikan, risalah perbaikan, risalah reformasi. Ketika dulu Muhammad adalah orang saleh, ketika mereka melarang untuk dulu Muhammad
Itulah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.